Di situ yang mereka lihat, yang Pak Sumito dan Bu Romlah lihat, Eyang Brawijaya itu berubah jadi seekor kuda putih raksasa, sedangkan Kanjeng Ratu Kidul itu berubah wujud jadi naga emas yang berkilauan. Mereka langsung terbang melesat ke arah puncak Gunung Lawu. Dia menyuruh Pak Sumito dan Bu Romlah untuk menikah. Menikahnya itu secara batin di puncak Lawu, dan mereka disuruh tinggal di sana selama 3 hari. Pak Sumito masuk, beliau duduk, dan dengan nada pelan tapi tegas, beliau ngomong langsung ke Pak Juki. Juki, istrimu saya minta untuk aku jadikan istriku. Normalnya, suami mana yang nggak marah kalau istrinya diminta orang lain di depan wajahnya sendiri? Pasti bakal ada bacok-bacokan kalau zaman sekarang. Tapi ini aneh. Reaksi Pak Juki itu benar-benar di luar nalar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anto yang asalnya dari Boyolali. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau jadi sering melakukan tirakat. Beliau sering pergi ke tempat-tempat wingit atau tempat-tempat aker. Nah, di sisi lain, yaitu Bu Romlah yang juga mengalami pergolakan batin, entah kenapa waktu itu tiba-tiba muncul niat nekat di hati Bu Romlah. Beliau itu ingin membuktikan sendiri tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Akhirnya Bu Romlah ini memutuskan untuk pergi berkelana. Beliau meninggalkan suami dan anak-anaknya. Beliau melakukan ritual dari satu tempat angker ke tempat angker lainnya. Dan suatu ketika, takdir ini mempertemukan Pak Sumito dan Bu Romlah di Gunung Lawu. Nah, di situ mereka sempat ngobrol sebentar di Candi Ceto. Tapi karena tujuan antara Pak Sumito dan juga Bu Romlah ini berbeda, mereka pisah jalur lagi untuk melanjutkan ritualnya masing-masing. Nah, singkat cerita, Bu Romlah ini menemukan sebuah goa tersembunyi di Gunung Lawu. Beliau memutuskan untuk bertapa di situ. Dan di goa itulah kejadian mengerikan ini hampir terjadi. Pada saat Bu Romlah sedang kusuk ritual di dalam gua, Pak Sumito ini ternyata menyusul ke dalam gua yang sama. Begitu sampai di mulut gua, Pak Sumito itu kaget ngelihat pemandangan di depannya. Jadi di depan Bu Romlah yang sedang duduk bersila itu ada sebuah peti, dan di atas peti itu tergeletak foto milik Pak Juki, foto suami dari Bu Romlah ini. Nah, darah Pak Sumito itu langsung mendidih di situ. Beliau paham apa artinya itu. Ini artinya Bu Romlah itu berniat menumbalkan suaminya sendiri, yaitu Pak Juki. Tanpa pikir panjang, Pak Sumito menendang peti itu sekuat tenaganya, dan peti ini pun terguling dan isinya pun tumpah. Ternyata isinya ini adalah emas batangan yang sangat banyak sekali. Emas-emas itu berserakan di lantai goa. Dan setelah Pak Sumito menendang peti itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam goa. Suaranya itu benar-benar besar banget, tapi nggak ada wujudnya. Sopo siro, wani-wani nyampuri urusanku. Kowe ngerti ora, aku iki sopo, aku Eyang Jujo. Nah, sosok pemilik suara ini pun muncul. Menurut cerita Pak Sumito yang waktu itu dia mengalami kejadian ini, wujud Eyang Jujo ini
muncul. Yang tadinya cuma suara, tiba-tiba muncul dan sosoknya itu mengerikan. Perawakannya itu tinggi besar kayak manusia raksasa. Tapi dia punya taring panjang yang mencuat keluar dari mulutnya. Pak Sumito waktu itu nggak gentar sama sekali. Beliau malah menantang Eyang Jujo ini. Aku ora wedi, kata Pak Sumito. Pak Sumito langsung merapalkan mantra Aji Brojomustinya. Dan pertarungan gaib ini pun terjadi. Eyang Jujo waktu itu makin marah dan mau menyerang. Dan melihat situasi makin bahaya, Pak Sumito cepet-cepetan narik tangan Bu Romla dan kemudian nyeret Bu Romla itu keluar dari goa. Tapi Eyang Jujo ini nggak diam. Dia mengejar sampai keluar, dan di luar goa itulah Eyang Jujo ini sudah siap menginjak Pak Sumito yang ukurannya jauh lebih kecil. Pak Sumito kaku waktu itu, kakinya berat, nggak bisa digerakkan sama sekali. Dan ketika kaki raksasa ini mau turun, nginjak Pak Sumito, tiba-tiba ada suara lembut. Dan suaranya itu berwibawa sekali, yang menghentikan semua ini. Wes, mandek. Nah, beliau ini nggak tahu suaranya itu pokoknya berwibawa. Dia ini bilang, sudah berhenti. Seketika gerakan Eyang Jujo itu berhenti. Nggak jadi menginjak Pak Sumito. Pak Sumito waktu itu ngelihat ada dua sosok bercahaya yang turun. Yang satu ini laki-laki, beliau pakai baju ungu khas kerajaan, mahkota emas, dan ada permata merah menyala di tengah mahkotanya. Auranya itu benar-benar berwibawa. Yang satu lagi, ini adalah seorang perempuan. Dia cantik, dia pakai pakaian serba hijau. Beliau juga pakai mahkota emas dengan permata warna ungu. Nah, sosok laki-laki berbaju ungu ini kemudian memerintahkan Eyang Jujo untuk kembali ke tempat asalnya. Pokoknya waktu itu beliau bilang, Jujo, wis balio nenggonmu. Kembali ke tempatmu. Anehnya, Eyang Jujo yang tadinya itu beringas, brutal, dia langsung tunduk hormat. Dia nurut banget dengan perintah sosok laki-laki itu dan langsung menghilang kembali ke dalam goa. Nah, ada juga cerita dari POV-nya Bu Romla sebelum Pak Sumito datang. Jadi ini adalah sudut pandang Bu Romla. Ceritanya seperti ini, Bu Romla itu memang sudah nekat waktu itu. Beliau ini memang niatnya mau menumbalkan suaminya, yang tidak lain adalah Pak Juki. Ini semua demi harta. Pada saat Bu Romla itu semedi semalam suntuk, datanglah bayangan besar, yaitu sosok Eyang Jujo ini. Terus sosok itu tanya, kamu mau minta apa? Kue harap njaluk opo? Bu Romla itu dengan tegas menjawab, saya minta harta. Terus beliau meletakkan KTP suaminya di atas peti sebagai syarat tumbalnya. Sosok ini kemudian nyuruh Bu Romla untuk ngambil barang di celah-celah dinding gua. Awalnya Bu Romla girang. Beliau senang banget, dikiranya itu emas. Tapi pas tangannya masuk ke celah batu, yang dipegang itu malah binatang berbisa. Ada ular, kalajengking, kelabang. Bu Romla kaget, tapi tetap ditarik oleh Bu Romla, dan ajaibnya begitu binatang-binatang ini ditarik keluar dan dilempar ke dalam peti, wujudnya ini berubah jadi emas batangan. Nah, beliau melakukan itu terus sampai petinya ini benar-benar penuh. Dan setelah penuh, beliau kembali duduk memandangi foto suaminya di atas peti itu. Dan di momen itulah Pak Sumito datang dan kemudian nendang peti itu. Nah, kembali kedua sosok penyelamat tadi, yang menyelamatkan Pak Sumito dan Bu Romla, mereka kemudian memperkenalkan diri dua sosok ini. Sosok laki-laki yang gagah yang berwibawa itu, beliau mengaku bernama Eyang Brawijaya, yaitu Prabu Brawijaya V. Dan sosok perempuan cantik ini adalah Kanjeng Ratu Kidul. Nah, Eyang Brawijaya kemudian menasihati Pak Sumito dan juga Bu Romla. Beliau menyuruh Pak Sumito dan Bu Romla ini untuk mensucikan diri. Kowe kabeh, kowe kudu adus ning Sendang Derajat. Kalian berdua harus mandi di Sendang Derajat, bersihkan jiwa raga kalian supaya keinginan kalian ini bisa tercapai dengan jalan kesucian. Dan ini adalah titah dari Eyang Brawijaya. Setelah memberi perintah itu, kedua sosok agung ini kayak melayang, kayak terbang, dan wujud mereka itu berubah. Di situ yang mereka lihat, yang Pak Sumito dan Bu Romla lihat, Eyang Brawijaya itu berubah jadi seekor kuda putih raksasa yang ada sayap dan tanduk di keningnya, persis kayak unicorn itu. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul itu berubah wujud jadi naga emas yang berkilauan. Mereka langsung terbang melesat ke arah puncak Gunung Lawu. Nah, melihat kejadian itu, Pak Sumito dan Bu Romla ini langsung sadar. Mereka akhirnya nurut, mereka jalan menuju ke Sendang Derajat dan melakukan ritual mandi di sana untuk melunturkan niat-niat jahat sebelumnya. Dan setelah mandi itulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Argo Dumila dan juga Argo Dalem. Antok sendiri, dia mengaku dia belum pernah naik ke Gunung Lawu. Jadi dia nggak begitu paham rute pastinya ke Gunung Lawu.
Tapi sebelum benar-benar sampai ke puncak Lawu, mereka berdua itu dapat wisik atau dapat suara tanpa rupa. Suara itu menyuruh mereka untuk bertapa dulu di sebuah sumur. Pas mereka lagi semedi di sebuah sumur itu, tiba-tiba terdengar suara raman yang berat sekali, dan sosok itu memperkenalkan diri sebagai sosok Brontoseno, yaitu tokoh wayang Bima yang gagah perkasa. Nah, kata Pak Sumito, perawakannya itu memang kekar. Dia besar banget dan gagah. Dan sosok Brontoseno itu memberi perintah yang aneh. Dia menyuruh Pak Sumito dan Bu Romlah untuk menikah. Menikahnya itu secara batin di puncak Lawu, dan mereka disuruh tinggal di sana selama 3 hari. Dan nggak tahu apa alasannya, tapi mereka mengiyakan hal itu. Akhirnya mereka naik ke puncak. Sesampainya di puncak, mereka dijemput oleh seorang pemuda bernama Joko Lelono. Nah, Joko Lelono ini mengaku dia mendapat perintah dari Sunan Kalijaga untuk menjemput Pak Sumito dan juga Bu Romlah. Pemuda ini kemudian mengajak mereka ke sebuah gubuk atau rumah di sekitar puncak. Yang bikin aneh adalah di dalam rumah itu ternyata sudah tersedia 2 cangkir kopi yang masih panas, masih mengepul, dan juga ada singkong rebus yang juga masih hangat. Padahal di puncak itu kan dingin banget. Ini gimana caranya kopi itu kok masih panas dan kayak baru saja diseduh. Nah, Pak Sumito ini heran dan dia bertanya-tanya, "Loh, sampean di sini ini sama siapa, Mas?" Sosok Joko Lelono ini, si pemuda ini menjawab dengan santai, "Saya di sini ini sendirian, Pak. Saya sudah 1,5 tahun tinggal di sini." Pak Sumito makin penasaran. Lah terus, sampean ini kalau makan minumnya gimana, Mas? Kan jauh dari warung. Joko Lelono ini senyum. "Ya ada waktunya, Pak. Nanti ada sosok abdi dalam dari Keraton Kidul itu yang datang mengantarkan bekal." Nah, dia bilang persediaan makanan ini sudah diantar. Ya sudah, saya terima, Pak. Tiba-tiba lauk pauk itu sudah ada di dapur. Nah, akhirnya malam itu mereka ngobrol panjang lebar sampai pagi hari. Dan Joko Lelono ini berjanji kalau lelakunya atau tirakatnya ini sudah selesai, dia bakal main ke rumah Pak Sumito di desanya. Nah, ada satu hal aneh yang dirasakan oleh Pak Sumito dan juga Bu Romlah malam itu. Padahal mereka ini ada di puncak gunung tertinggi, tapi rasanya itu kayak berada di dalam gubuk yang hangat sekali. Gubuk Joko Lelono itu hangat sekali dan nyaman banget, nggak ada dingin angin gunung sama sekali. Tapi karena capek dan ngantuk, mereka nggak mau ambil pusing soal itu. Nah, di hari kedua mereka berada di gubuk Joko Lelono itu, terjadilah peristiwa yang tidak terduga. Mereka berdua ini diperintahkan untuk bersatu, alias menikah secara batin di puncak Gunung Lawu itu. Dan yang menjadi saksi sekaligus penghulunya ini adalah Joko Lelono, sosok pemuda misterius penunggu puncak Gunung Lawu itu. Nah, Pak Sumito ini bilang, ini adalah perintah mutlak dari para leluhur. Nah, beliau ini nggak berani membantah, begitupun juga dengan Bu Romlah. Mereka pasrah dan menuruti dawuh tersebut. Dan setelah pernikahan gaib itu selesai, di hari ketiga, tibalah waktunya mereka ini turun gunung. Joko Lelono ini berpesan supaya mereka pulang ke rumah masing-masing dan kemudian harus menceritakan semuanya dengan jujur kepada keluarganya dan juga kepada pasangan mereka masing-masing pada saat itu. Jadi Pak Sumito ini mengakui ke Anto kalau beliau itu benar-benar punya dosa yang sangat besar. Dosa itu adalah dosa terhadap suami sah Bu Romlah waktu itu, yaitu Pak Juki. Nah, singkat cerita, mereka turun gunung. Waktu itu kira-kira habis maghrib, suasana desa itu masih sepi. Pak Sumito dengan langkah berat kemudian mendatangi rumah Bu Romlah. Di sana waktu itu Bu Romlah ini lagi kumpul lengkap dengan suaminya juga. Ada Pak Juki juga dan juga anak-anaknya. Pak Sumito masuk, beliau duduk, dan dengan nada pelan tapi tegas, beliau ngomong langsung ke Pak Juki. Juki, istrimu saya minta untuk aku jadikan istriku. Nah, kata Pak Sumito itu langsung to the point. Suasana waktu itu langsung hening, tegang. Normalnya, suami mana yang nggak marah kalau istrinya diminta orang lain di depan wajahnya sendiri? Pasti bakal ada bacok-bacokan kalau zaman sekarang. Tapi ini aneh. Reaksi Pak Juki itu benar-benar di luar nalar. Beliau sama sekali nggak marah, beliau nggak emosi, beliau malah tenang banget. Beliau bilang, "Oh nggih Pak, monggo. Silahkan nggak apa-apa. Mungkin ada sesuatu di balik ini semua, saya pasrah." Pak Juki itu jawab dengan enteng, dan Bu Romlah yang duduk di situ kemudian angkat bicara. Beliau mengajukan satu permintaan ke Pak Juki. "Pak, nantinya meskipun kita sudah cerai, tapi saya kepingin sampean tetap di sini. Sampean tempati rumah belakang. Saya anggap sampean adalah kakak saya sendiri.
Nah, permintaan ini disaksikan langsung oleh bapaknya Bu Romlah. Waktu itu bapaknya Bu Romlah ini cuma diam menunduk. Ya mungkin beliau juga bingung atau merasa bersalah juga, tapi nggak bisa apa-apa karena ini urusan wahyu atau urusan takdir yang aneh yang beliau nggak tahu. Akhirnya kesepakatan ini pun terjadi. Pak Sumito setuju, Pak Juki tinggal di rumah bagian belakang. Pak Juki pun setuju. Dan malam itu juga mereka resmi bercerai secara agama dan juga adat, dan waktu pun terus berjalan. Setelah menikahi Bu Romlah, Pak Sumito itu kembali menekuni profesinya sebagai seorang dalang. Waktu itu, wayang kulit ini adalah tontonan yang sangat istimewa dan mewah sekali di masa itu. Job Pak Sumito itu laris manis. Banyak masyarakat yang mengundang beliau untuk menggelar pertunjukan wayang kulit. Tapi di sisi lain, Bu Romlah ini punya agenda sendiri. Tanpa sepengetahuan Pak Sumito, Bu Romlah ini diam-diam sering pergi berkelana. Karena memang hobinya seperti itu. Beliau mendatangi tempat-tempat yang katanya angker dan wingit. Pernah suatu ketika Bu Romlah ini cerita, beliau pergi ke daerah Gunung Kidul, tepatnya di sebuah gua yang posisinya ada di tebing karang, bawahnya langsung itu laut lepas Samudra Hindia. Bu Romlah waktu itu turun ke gua itu dengan cara merayap melewati tebing curam, jadi cuma pegangan akar pohon. Kalau misalnya waktu itu jatuh, ya selesai, langsung ditelan ombak laut selatan. Nah, di goa itulah beliau bertapa selama 40 hari sendirian. Dan nggak cuma itu, beliau juga pernah berguru sampai ke Sumatera, persisnya di daerah Lampung Barat. Terus beliau juga pernah ke Bali, ke Madura. Pokoknya beliau ini petualang mistis sejati. Nah, ada satu kejadian yang paling mengerikan. Kejadian ini sempat melibatkan kakak tirinya Anto, namanya Sukri. Sukri ini adalah anaknya Bu Romlah sama Pak Juki. Nah, waktu itu Bu Romlah ini pergi ke Gunung Cermai. Tujuannya satu, beliau itu pengen sekali memiliki ilmu dari penghuni Gunung Cermai tersebut. Dan kali itu, Sukri ini diajak oleh Bu Romlah. Bu Romlah juga menyewa seorang tentara untuk menemani mereka naik gunung. Jadi tentara ini tugasnya membuka jalan di hutan dengan parangnya. Karena medannya memang masih liar banget waktu itu. Begitu sampai di area goa, di daerah Gunung Cermai itu, ritual pun dimulai. Bu Romlah menyuruh Sukri ini tidur. Dan gak cuma tidur biasa, tubuh Sukri itu dibungkus rapat menggunakan kain kafan yang sudah disiapkan dari rumah. Jadi Sukri ini ibaratnya itu dipocong hidup-hidup. Bu Romlah itu menyiapkan sesaji lengkap. Kemenyan dibakar, kembang setaman itu ditabur. Dan asap kemenyan ini mulai mengepul memenuhi mulut gua. Bu Romlah mulai merapalkan mantra-mantra pemanggilnya. Terus tiba-tiba angin kencang itu berhembus. Dari dalam gua, muncullah sosok yang mengerikan. Sosok ini berwujud perempuan setengah ular. Dari perut ke atas itu wujudnya manusia, wujudnya perempuan. Tapi dari perut ke bawah itu badannya itu ular besar. Dan sosok siluman ular ini langsung melilit tubuh Sukri yang sudah dipocong itu. Lilitannya kencang banget. Nyawa Sukri waktu itu benar-benar di ujung tanduk. Melihat itu, Bu Romlah ini malah teriak lantang menantang sosok ini. Kamu boleh bawa anak saya, kamu boleh. Tapi kamu harus tukar dulu dengan ilmumu. Nah, ini Bu Romlah teriak-teriak seperti itu dan sosok siluman ini pun mengangguk, mengiyakan pertukaran itu. Tapi Bu Romlah ini nggak mau dibodohi. Beliau mengajukan syarat lagi. Sudah, kamu tetap ngasih ilmu ke aku. Nanti anak ini biar urusanku, biar saya yang menyembelih anak saya sendiri. Nanti darahnya saya kasih ke kamu. Tapi kasih dulu ilmunya saya sekarang. Nah, ini tantangan dari Bu Romlah. Sosok siluman ular ini kemudian melepaskan lilitan dari tubuh Sukri itu dan terjadilah perdebatan alot antara Bu Romlah dan juga siluman ular ini. Bu Romlah itu ngotot minta barangnya dulu, baru tumbal diserahkan. Akhirnya siluman ini pun kalah debat. Dia ngasih ilmu peletnya yang sangat ampuh kepada Bu Romlah. Selain ilmu pelet ini, dia juga memuntahkan sebuah benda pusaka berupa tusuk konde emas sebagai pegangannya. Setelah barang dan ilmu ini didapat, Bu Romlah langsung bawa Sukri ini lari turun. Beliau nggak jadi menyembelih anaknya. Sebagai gantinya, di bawah gunung, beliau membeli seekor kambing. Kambing ini pun disembelih, darahnya ditampung di ember. Bu Romlah kemudian naik lagi ke gua itu sendirian, bawa ember berisi darah ini. Nah, sedangkan Sukri dan tentara bayaran itu disuruh nunggu di bawah sambil dimandikan pakai air doa yang sudah disiapkan dari seorang kiai terkenal di Semarang. Sesampainya kembali di goa, Bu Romlah itu naruh ember darah itu, tapi sosok siluman ular ini sudah nggak ada. Nah, merasa hutangnya ini sudah lunas, ya Bu Romlah turun, dan mereka pun kembali pulang. Tapi efek dari perjanjian gaib itu ternyata sampai di rumah. Sesampainya di rumah di desa itu,
warga ini geger. Mereka berkumpul di sekitar rumah Bu Romlah. Salah satu tetangga ini cerita dengan wajah yang pucat. Dia ini cerita ke Bu Romlah, "Bu, tadi sore itu sekitar jam 3, tiba-tiba angin puting beliung itu menerjang desa ini. Tapi kok anehnya yang diterjang ini kok cuma rumahnya Bu Romlah sendiri. Yang anehnya cuma itu, rumah tetangga semua ini aman." Nah, rumah Bu Romlah itu porak-poranda waktu itu, atapnya terbang, gentengnya hancur. Dan itu mungkin amukan dari siluman Gunung Cermai yang merasa ditipu. Karena sudah dijanjikan darah manusia, tapi malah dikasih darah kambing. Nah, ada cerita menarik dari sisi Sukri, yaitu anak Bu Romlah dan Pak Juki ini. Kenapa Sukri waktu itu bisa selamat dan berani diajak ibunya ke tempat ngeri seperti itu? Nah, ternyata pada malam sebelum berangkat itu, Sukri ini sempat dipanggil oleh kakeknya, yaitu Mbah Darmo atau Mbah Hashim ini. Mbah Hashim ini ngasih sebuah kitab kuning kecil kepada Sukri. Beliau berpesan singkat, "Engko nek kowe diajak ning gunung karo ibumu, iki uncalno barang iki nang perjalanan. Jadi nanti kalau kamu diajak ibumu ke gunung, lemparkan barang ini di perjalanan." Dan benar, pas Sukri diajak naik gunung itu dia merasa ketakutan luar biasa karena auranya itu nggak enak. Tapi dia ingat pesan kakeknya. Jadi di tengah perjalanan pas mendaki itu, Sukri ini diam-diam melempar kitab kecil pemberian Mbah Darmo itu ke semak-semak. Kata Sukri, setelah dia membuang barang itu, mendadak rasa takutnya itu hilang. Hatinya langsung jadi tenang dan timbul keberanian yang luar biasa. Mungkin ini bekal perlindungan dari Mbah Darmo untuk cucunya. Dan karena Bu Romlah ini sering pergi ke layapan cari ilmu tanpa izin suaminya, akhirnya rumah tangga mereka itu jadi panas. Sering sekali terjadi pertengkaran hebat antara Pak Sumito dan Bu Romlah. Dan ini bukan pertengkaran mulut biasa, tapi pertengkaran fisik level pendekar. Pernah suatu hari Pak Sumito itu jengkel banget karena Bu Romlah itu bantah terus pas dibilangin. Dan emosinya memuncak, Pak Sumito langsung mukul istrinya ini pakai radio kayu yang berat. Dan gak cuma itu, Bu Romlah itu sempat ditendang sampai terlempar ke emperan rumah. Nah, orang biasa itu pasti sudah patah tulang atau babak belur. Tapi Bu Romlah itu langsung berdiri tegak, gak ada luka sedikit pun, gak ada lecet. Malah beliau ini lari ngambil batu bata, sambil marah terus balik menyerang Pak Sumito. Batu bata itu dihantamkan ke kepala Pak Sumito itu langsung tersungkur kena hantam bata ini. Tapi sama, kepala Pak Sumito itu gak bocor, gak lecet sedikit pun. Jadi mereka berdua ini sama-sama punya ilmu kebal. Jadilah di situ ajang tarung bebas suami istri. Pak Sumito ngejar Bu Romlah sampai lompat-lompat di atas genteng rumah tetangga. Warga waktu itu cuma bisa nonton, nggak berani misah sama sekali. Dan untungnya Mbah Darmo, Mbah Hashim ini, ayahnya Bu Romlah itu datang. Beliau ini menjadi penengah yang paling ampuh. Mbah Hashim datang bawa tongkat, beliau langsung duduk bersila di halaman rumah, dan beliau memejamkan mata dan langsung membacakan doa-doa khusus. Nggak lama kemudian, Pak Sumito dan Bu Romlah, dua-duanya itu langsung jatuh pingsan. Mereka berdua lemas. Ilmunya itu kayak diredam oleh Mbah Hashim. Dan Mbah Hashim langsung menyuruh warga untuk menggotong mereka dan membawa masuk ke dalam rumah. Setelah mereka berdua sadar dan suasananya itu kembali adem, Mbah Hashim itu ngasih petua. Kalian itu harus punya keturunan. Supaya kalian berdua ini bisa saling kontrol. Supaya ada yang bisa mengademin hati kalian. Nah, mendengar nasihat itu, akhirnya Pak Sumito memutuskan untuk tirakat lagi. Dan kali itu beliau pergi ke lereng Gunung Merbabu. Di lereng Gunung Merbabu inilah Pak Sumito itu mendapatkan pusaka yang sangat mengerikan sekali. Jadi beliau ini diberi 2 buah wayang kulit. Jadi konon katanya, 2 wayang kulit ini terbuat dari kulitnya 2 orang perampok sakti yang dulu pernah dikalahkan oleh salah satu wali songo. Nah, kemudian perampok ini disabdo atau dikutuk, diubah menjadi wayang. Dan wayang itu kemudian berwujud menjadi Bathara Guru dan juga Anoman. Wayang ini diperlakukan sangat spesial oleh Pak Sumito, dibungkus dengan kain mori putih, disimpan di dalam kotak kayu khusus yang dibuat sendiri. Nah, kengerian wayang ini itu sering kali muncul, terutama setiap malam Selasa Kliwon. Kalau misalnya Pak Sumito ini lupa ngasih sesaji, seisi rumah itu bakal mencium bau amis darah yang menyengat sekali. Nah, pernah suatu kali wayang itu ditaruh bareng pusaka keris dan juga tombak lainnya di dalam lemari pusaka di kamar khususnya Pak Sumito. Ketika Pak Sumito ngecek dan buka pintu lemari, beliau kaget.
Dari rak yang paling atas sampai ke bawah, lemari itu neteskan darah segar. Darah itu benar-benar merembes keluar dari bungkusan wayang kulit manusia ini. Dan saking ngerinya, dan mungkin merasa nggak kuat merawat, Pak Sumito ini pernah berniat untuk membuang wayang-wayang ini. Beliau melarung atau menghanyutkan wayang itu ke pantai selatan. Wayang ini sudah benar-benar dilempar ke laut, sudah jelas-jelas keseret ombak dan hilang di telan air laut. Pak Sumito kemudian pulang dengan perasaan yang lega. Tapi begitu sampai di rumah, dua wayang ini, si Bathara Guru dan Anoman ini, sudah ada di rumah lagi. Mereka bergelantungan di pohon cengkeh di pekarangan rumah Pak Sumito. Dan kondisinya kering, sama sekali nggak basah. Dan yang membuat bulu kuduk merinding, wayang itu bisa ngomong. Ini jelas-jelas didengar oleh Pak Sumito. Wayang ini ngomong, "Opo wis wegah ngopeni aku tenan to, Kang? Apa sudah bener-bener Akang ini nggak mau merawat saya, Kang?" Suara itu terdengar jelas di telinga Pak Sumito, dan mendengar keluhan pusaka-pusaka ini, hati Pak Sumito itu luluh dan merasa nggak tega. Akhirnya wayang itu diambil lagi, dibawa masuk ke rumah, dan disimpan kembali sampai sekarang. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1988 lahirlah Anto. Kelahiran Anto ini membawa perubahan besar dalam jalan spiritual ayahnya, yaitu Pak Sumito. Semenjak Anto lahir itu, Pak Sumito ini memutuskan untuk lebih fokus menjadi seorang dalang ruwat. Bagi yang belum tahu, dalang ruwat itu tingkatan dalang yang khusus untuk ritual pembersihan sangkolo atau tolak bala. Jadi bukan sekedar tontonan hiburan. Ada satu hal yang Anto sampaikan dan dia mohon maaf nggak berani menceritakan tentang detailnya, yaitu soal nasib seperangkat wayang dan juga gamelan peninggalan ayahnya itu, sepeninggal beliau. Katanya ceritanya itu memang terlalu ngeri, dan dia nggak berani buka mulut soal itu. Jadi kita hormati privasi itu dan kita lompat ke masa kecilnya Anto. Dari Anto SD sampai SMA. Kehidupan masa kecil Anto ini cukup unik dan rumit. Waktu kecil, Anto ini tinggal bersama ibunya, yaitu Bu Romlah, dan juga saudara-saudara tirinya. Bu Romlah ini punya 6 anak dari suami pertamanya, yaitu Pak Jugi. 4 anaknya laki-laki dan 2 perempuan. Meskipun beda bapak, Anto sangat bersyukur karena saudara-saudara tirinya itu memperlakukan dia dengan sangat baik. Gak ada bedanya, semua itu sayang sama Anto. Dan di sisi lain, Pak Sumito, ayah kandungnya Anto, itu jarang berkunjung ke rumah itu. Alasannya jelas, karena Pak Sumito ini waktu itu juga masih punya keluarga dan punya istri pertama, yaitu Bu Parmi di rumahnya yang lain. Jadi status keluarga ini tuh memang agak sensitif di mata warga desa waktu itu. Dan jujur saja banyak tetangga yang mencibir. Mereka itu sering kali ngomongin Anto dan ibunya di belakang. Bahkan ada yang secara terang-terangan. Tapi hebatnya Bu Romlah itu nggak pernah menanggapi. Beliau cuek. Sampai pada suatu hari ada satu kejadian yang benar-benar membuat semuanya itu meledak. Waktu itu Anto ini masih kecil, dia baru pulang main. Dia jalan menuju ke rumahnya, dia mau pulang. Nah, Anto waktu itu melewati rumahnya Pak Cari, sekretaris desa. Rumah Pak Cari ini masih satu RT sama rumahnya Anto. Nah, ketika Anto lewat depan rumahnya itu, tiba-tiba Pak Cari ini nyeletuk dengan suara yang kencang. Anto, kowe iki anak jada ya? Anto, kamu itu anak haram ya? Nah, di kampung mereka, sebutan anak jada itu kasar banget. Kasar banget dan kurang ajar. Artinya anak haram atau anak yang statusnya nggak jelas. Nah, karena Anto waktu itu masih kecil dan dia masih polos, dia nggak paham apa arti kata jada itu. Sesampainya di rumah, dia ngomonglah ke ibunya. Bu, tadi aku dikatain Pak Cari anak jada. Nah, mendengar laporan itu, Bu Romlah langsung naik pitam. Darah pendekarnya itu langsung mendidih, beliau nggak terima anak kesayangannya ini dihina sekeji itu. Bu Romlah langsung lari melabrak ke rumah Pak Cari. Dan di depan rumah Pak Cari itu, Bu Romlah ngamuk sejadi-jadinya, beliau teriak-teriak marah, dan saking emosinya, tangan Bu Romlah itu sampai menghantam kaca jendela depan rumahnya Pak Cari. Kaca itu langsung pecah berantakan, tangan beliau itu nggak luka sedikit pun, tapi Pak Cari yang ada di dalam rumah itu nggak berani keluar. Dia ngumpet ketakutan. Nah, melihat Pak Cari yang nggak keluar, Bu Romlah itu malah semakin emosi. Akhirnya beliau nyuruh orang untuk manggil Pak Sumito. Singkat cerita, datanglah Pak Sumito. Wajah Pak Sumito waktu itu tenang banget dan begitu sampai, Pak Sumito itu tanya ke Bu Romlah, "Ono apa, Bu? Kenapa?" Nah, Bu Romlah ini mengadu sambil menunjuk-nunjuk rumahnya Pak Cari. Pak Sumito itu cuma diam mendengarkan. Setelah paham duduk perkaranya, Pak Sumito jalan santai menuju pintu rumahnya Pak Cari.
Baru saja Pak Sumito melangkah mendekat ke rumah Pak Cari itu, belum sampai di teras, tiba-tiba pintu rumah Pak Cari ini kebuka. Pak Cari dan istrinya ini lari keluar. Mereka bukan mau lari ngelawan, tapi mereka ini lari nyamperin Pak Sumito. Seketika itu juga Pak Cari dan istrinya ini menjatuhkan diri, megang kaki Pak Sumito dan nangis terseduh-seduh minta ampun. Nyuwun ngapura Pak, ampun Pak, ampun Pak. Warga yang melihat kejadian itu langsung kicep. Mereka ketakutan. Mereka sadar bahwa Pak Sumito ini bukan orang sembarangan. Cuma dengan diam, orang sekelas Cari bisa tunduk gemetar ketakutan. Pak Sumito di situ cuma berdiri tegak. Beliau diam 1000 bahasa menatap Pak Cari yang bersimpuh di kakinya. Dan setelah dirasa cukup memberi pelajaran mental, Pak Sumito itu berbalik dan kemudian beliau pun pergi. Nah begitu sampai di rumah Bu Romlah, Pak Sumito tanya, "Iki Juki endi? Ini Juki mana?" Maksudnya adalah Pak Juki, ayah tirinya Anto ini. Terus Bu Romlah ini jawab, "Ning sawah dorong bali wonge." Di sawah orangnya belum pulang. Pak Sumito akhirnya duduk di teras nunggu Pak Juki ini pulang. Dan pas adzan duhur, Pak Juki ini pulang dari sawah. Begitu sampai, Bu Romlah itu langsung manggil Pak Juki untuk segera menghadap ke Pak Sumito. Nah di sini terlihat jelas hierarki wibawanya. Pak Juki itu datang dengan sangat sopan sekali. Pak Sumito bilang dengan tegas ke Pak Juki, "Juk, iki anakmu," menunjuk ke arah Anto. "Iki anakmu iki, nek prei sekolah, diajari nyambut gawe, ben ora dolan wae." Jadi dia sambil menunjuk ke arah Anto, dia ngomong ke Pak Juki, "Ini anakmu, Juk. Kalau libur sekolah diajari bekerja, biar nggak main terus." Nah, padahal Pak Juki ini kan ayah tirinya Anto. Tapi Pak Sumito ngomong seperti itu, seolah-olah menganggap bahwa Pak Juki ini harus menganggap Anto anaknya juga. Nah, meskipun Anto ini anak kandung Pak Sumito, tapi beliau menitipkan didikan kerjanya ke Pak Juki. Dan dengan patuh Pak Juki menjawab, "Oh, nggih Pak, nggih Pak." Nah, setelah itulah Pak Sumito pun pulang. Dan jujur, menurut pengakuan Anto, ayah tirinya atau Pak Juki, ini baiknya minta ampun. Walaupun di depan Pak Sumito dia terlihat takut, tapi sama Anto dia sayang banget. Pernah waktu itu pas Pak Juki ini dapat mangga dari kebun, mangga itu dia umpetin, disembunyikan diam-diam. Terus pas nggak ada orang, mangga itu dikasih khusus ke Anto, supaya Anto ini bisa makan sendiri mangga itu. Nah singkat cerita, waktu Anto kelas 4 SD, terjadilah perubahan besar. Istri pertama Pak Sumito itu meninggal dunia. Anak-anak dari istri pertama juga sudah merantau semua, rumah Pak Sumito ini jadi sepi. Akhirnya Pak Sumito menjemput Bu Romlah dan juga Anto untuk tinggal bersamanya di rumah utama. Dan sejak saat itulah Anto hidup serumah dengan ayah kandung dan juga ibunya. Di fase itulah Anto melihat perubahan sikap yang sangat kontras dari ibunya. Kalau dulu, Bu Romlah ini dikenal suka berkelana, suka ninggalin anak, bahkan sampai warisan itu habis dan utang di mana-mana demi ritual gaib ini. Tapi setelah tinggal bareng Pak Sumito di rumah itu, Bu Romlah ini berubah total. Beliau jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Nggak pernah kemana-mana kecuali perginya sama Pak Sumito atau sama Anto. Sifatnya pun juga jadi lebih dermawan. Kalau ada tamu datang dan ngasih uang kepada Pak Sumito, uang ini nggak disimpan, tapi langsung dibagikan lagi ke tetangga-tetangga atau warga yang membutuhkan. Dan kalau Bu Romlah ini ke pasar dan melihat pedagang yang dagangannya nggak laku misalnya, beliau pasti beli. Dan beliau pasti beli dalam jumlah yang banyak alias diborong dagangannya itu. Padahal waktu itu untuk makan sendiri saja pas-pasan. Hebatnya, meskipun waktu itu Pak Sumito dan Bu Romlah ini belum mau sholat, mereka masih penganut kejawen yang murni, tapi jiwa sosial mereka itu tinggi. Sampai sekarang pun orang-orang yang pernah ditolong oleh ibunya Anto itu masih sering cerita tentang kebaikan beliau. Tapi anehnya, walaupun orang tua Anto ini nggak sholat, Anto itu selalu disuruh pergi ke masjid. "Hei kowe nang masjid kono, sholat, ngaji." Dan ini perintah ayahnya secara tegas. Nah, tinggal bersama Pak Sumito, ayah kandungnya itu, ternyata itu membuat Anto itu penuh tekanan. Jadi ayahnya atau Pak Sumito ini, itu mendidik dengan cara militer dan feodal banget. Peraturan di rumah itu ketat sekali. Misalnya soal makan. Makan itu nggak boleh sembarangan. Mereka itu harus mengunyah makanan dan harus dihitung. Harus persis 26 kali kunyahan baru boleh ditelan. Dan sendok itu nggak boleh beradu dengan piring ataupun gigi. Jadi nggak boleh ada suara. Bunyi sedikit, itu siap-siap kena marah.
Sendok juga nggak boleh beradu sama piring, pokoknya harus sunyi senyap, nggak boleh nambah nasi juga, porsi itu harus pas. Dan yang paling wajib, nggak boleh ngomong sepatah kata pun pada saat makan. Aturan tidur pun juga sama. Kalau nggak ada keperluan mendesak misalnya jam 10 malam, lampu itu harus mati dan mereka semua harus tidur. Dan mereka harus bangun, itu wajib jam 4 pagi. Setelah bangun jam 4 pagi, Antok wajib belajar sampai jam setengah 6 pagi, baru setelah itu mandi dan berangkat ke sekolah. Nah, bagi anak seumuran Antok waktu itu, aturan ini benar-benar menyiksa banget, menjengkelkan sekali. Dan karena kalau ada satu saja aturan yang dilanggar, Pak Sumito itu nggak segan-segan main tangan. Antok pasti bakal dipukul. Jadi didikan fisik ayahnya ini sangat keras. Dan karena nggak kuat dengan kekangannya itu, begitu dia lulus SMP, Antok minta izin ke bapaknya, ke Pak Sumito itu. Pak, saya mbok ya dibolehkan tinggal sama Pak Juki aja di rumah ibu yang lama. Anehnya Pak Sumito itu mengizinkan. Ya mungkin beliau sadar kalau anaknya ini mungkin butuh ruang. Alasan Antok pindah ke rumah Pak Juki itu simpel. Karena di rumah Pak Juki, ayah tirinya itu aturannya bebas. Mau makan ya makan, mau tidur jam berapapun ya terserah. Mau main kapanpun juga boleh. Ya ini merupakan surga dunia lah bagi anak remaja. Akhirnya Antok pun ikut ayah tirinya itu sampai lulus SMA. Dan setelah lulus SMA, Antok memutuskan untuk merantau ke Bogor. Dia mencari pengalaman hidup di tanah rantau. Dan waktu pun berlalu, tahun berganti, suatu hari Antok ini pulang kampung dari perantauan. Hari itu hari Jumat. Begitu sampai di rumah, Antok kaget. Dia ngelihat ayahnya, Pak Sumito, itu keluar kamar, beliau pakai sarung, pakai baju koko, dan pakai peci. Rapi, bersih, dan juga wangi. Beliau jalan berangkat ke masjid ini untuk sholat Jumat. Antok bengong waktu itu. Dia tanya ke ibunya, "Loh Bu, sejak kapan ayah ini sholat?" Bu Romlah menjawab dengan suara pelan, "Yo, sejak dia dipukuli ayahnya itu, Mbah Wiryo Rejo itu lewat mimpi dan ritual," katanya. Nah, ibu nggak tahu apa yang dikatakan kakekmu ke ayahmu, tapi ya sejak saat itu ya ayahmu berubah. Dia tobat, dia sholat. Nah, mendengar itu Antok cuma bisa diem. Dalam hati dia berucap, ya alhamdulillah kalau gitu. Akhirnya ayahnya yang sakti dan keras itu bisa kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu itu ibunya ini memang masih belum mau sholat. Dan singkat cerita, ayah tirinya Antok, Pak Juki, waktu itu jatuh sakit dan meninggal dunia. Orang yang menurut Antok sangat baik dan tulus mencintai Antok, meskipun bukan darah dan dagingnya sendiri ini akhirnya pergi untuk selamanya. Dan 2 tahun kemudian, disusul oleh Pak Sumito, ayah kandungnya Antok. Ayah kandungnya yang bernama Pak Sumito itu akhirnya meninggal setelah sempat bertobat di akhir hayatnya. Dan setelah Pak Sumito meninggal itu, Bu Romlah ini kembali tinggal di rumah lamanya bersama anak-anak kandungnya. Dan hidayah itu akhirnya datang juga kepada Bu Romlah. Tiba-tiba Bu Romlah ini mendatangi rumah adiknya. Jadi suami dari adiknya Bu Romlah ini adalah seorang kiai dan juga imam masjid di desa itu. Di sanalah Bu Romlah itu mengutarakan niatnya. Beliau ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin syahadat lagi. Beliau ingin belajar sholat dan belajar ngaji. Dan sejak saat itu, setiap waktu sholat atau ada saat pengajian, Pak Kiai, adik iparnya Bu Romlah, ini selalu rajin menjemput Bu Romlah. Bu Romlah menghabiskan sisa umurnya dengan beribadah. 2 tahun setelah Pak Sumito meninggal, Bu Romlah pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal dalam keadaan sudah bertobat. Nah, ada satu amanah terakhir dari Pak Sumito sebelum beliau meninggal, yang ini sangat menyentuh hati. Pak Sumito itu pernah berpesan ke Antok dan keluarga, "Nanti kalau ibumu meninggal, tolong makamnya disandingkan di sebelah makamnya Pak Juki, ayah tirinya Antok. Jangan disandingkan dengan makamnya Bapak." Nah, Pak Sumito mungkin merasa bersalah telah merebut Bu Romlah dari Pak Juki di masa lalu. Atau mungkin beliau ingin menebus dosanya dengan membiarkan mereka bersatu kembali di liang lahat. Dan amanah ini pun dilaksanakan. Bu Romlah dimakamkan berdampingan dengan Pak Juki, suami pertamanya yang sangat sabar itu. Dan begitulah teman-teman kisah panjang dari leluhurnya Mas Antok. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan darah, air mata, dunia mistis, dan juga pertarungan ego. Dan hingga akhirnya bermuara pada pertobatan dan kedamaian di akhir hayat. Semoga kisah dari Mbah Hashim, Pak Sumito, dan Bu Romlah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa sesakti apapun manusia, sebrutal apapun perjalanan hidup,
pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan terima kasih sudah menyimak kisah Antok di Kembara Sunyi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.